saya ini kan anak terakhir ya. Anak terakhir itu kan di keluarga itu identiknya anak mama gitu ya, anak manja, anak apa. Ini orang tua saya ini takut nih, kan pesantren di Pekanbaru kan mahal-mahal, bahkan sampai puluhan juta pendaftarannya. Naik oplet, aduh, dari pasar Kodim ke TVRI. Nah, naik oplet kami, kalau enggak ya naik oplet, kalau enggak naik becak. Ada dari pasar ke TVRI naik becak. Yang dari yang empat ini yang disebut namanya pertama kali untuk masuk ke final itu nama saya, diraih oleh selamat kepada Yoga Putra. Wah, di sini saya mau cerita sama teman-teman semuanya tentang perjalanan dan kisah hidup saya. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, emang lu siapa? Motivator gitu ya. Kalau teman-teman mau dengarkan silakan, kalau nggak mau dengar ya silakan dengar juga. Ya terserah teman-teman semuanya. Nama saya Yoga Putra. Saya itu lahir di Kampar, tepatnya kalau desa kecil, dusun kecilnya itu namanya Dusun Perambahan, Desa Koto Perambahan. Saya itu lahir pada tanggal 25 April 2002, yaitu anak terakhir dari empat bersaudara. Jadi kami itu ada empat orang, dua laki-laki, dua perempuan. Anak pertama itu abang saya namanya Dedi. Bukan Dedi ini bukan bukan ayah ya, tapi dia namanya Dedi Harfa. Yang kedua ada Wiwit, yang ketiga ada Citra. Nah, ketiga-tiganya ini udah pada berkeluarga semua dan saya anak terakhir. Nah, orang tua kami itu kalau ayah namanya Elvin N, kalau ibu namanya Anis. Nah, saya bangga banget sama mereka berdua. Ayah saya seorang kuli bangunan dulunya, teman sekarang udah nggak lagi, udah off karena udah lanjut usia, jadi nggak sanggup lagi untuk kerja kerja berat begitu. Dan ibu saya itu seorang pedagang. Jadi saya ingat waktu saya kecil itu, saya dari kecil, dari SD itu dari kelas 1 SD saya itu udah ditinggal-tinggal pergi sama ibu saya. Jadi dia itu jualan, pedagang buah di Pekanbaru. Jadi kami itu tinggal di Kampar. Nah, dari Kampar itu ke Pekanbaru itu menghabiskan waktu lebih kurang 45 menit kalau sekarang. Kalau dulu bisa jadi 1 jam atau 1 jaman lebih lah. Jadi dia itu jam jam berapa ya? Jam 4 subuh atau jam 3 subuh dia udah berangkat tuh, udah berangkat ke Pekanbaru, ke pasar jualan. Nah, baliknya lagi nanti siang. Nah, jadi aku dari SD itu udah ditinggal-tinggal begitu. Jadi SD kelas 1 itu aku ya ke sekolah SD itu nyiapin bajunya sendiri, kalau kalau nggak nanti kakak yang nyiapin. Nah, sementara ayah aku waktu itu dia itu suka ke keluar kota karena dia kan tukang ya, tukang tukang bangunan. Jadi sering di luar kota buat di rumah orang segala macamnya dan kami itu sering ditinggal-tinggal. Nah, saya bangga sama mereka itu, yang satunya tukang, yang satunya pedagang, tapi alhamdulillah mereka semuanya berhasil menyekolahkan kami sampai sekarang ini. Walaupun abang saya yang pertama sama kakak saya yang nomor 3, Bang Dedi sama Kak Citra itu mereka nggak kuliah, tapi mereka selesai kuliah sekolahnya sampai sampai SMA. Dan itu memang mereka mereka yang nggak mau ngelanjutin ke jenjang perkuliahan. Dan dan kakak saya yang nomor 2, Wiwit Widarti, sama saya, dan itu kami lanjut ke jenjang perkuliahan. Dan alhamdulillah, walaupun dia bukan kami itu bukan keluarga dari orang apa ya, orang kaya atau orang banyak duit gitu, cuman mereka berdua alhamdulillah bisa ngantarkan anaknya sampai seperti saat ini. Nah, eh ya, mungkin mungkin masih banyak ya cerita-cerita teman-teman yang di luar sana yang lebih penting daripada cerita saya ini, tapi ya ya no problem lah. Saya nggak peduli hal itu, cuman saya ingin sharing aja sama teman-teman semuanya gimana kisah hidup saya.
Aduh. Jadi kalau kalau dilihat-lihat lucu juga jadinya. Oke. Oke, saya mulai dari saya kecil. Nah, saya itu kecil seperti yang saya ceritakan tadi. Pernah satu ketika saya itu pergi jualan sama orang tua, sama ibu saya. Saya manggilnya Ama. Kami di Kampar itu manggilnya Ama. Kalau kalau ibu itu Ama, kalau ayah itu Aba. Nah, kami manggil gitu. Jadi saya sama Ama itu, saya sama ibu saya panggil saya bilang ibu aja lah di sini ya, biar teman-teman semuanya nggak bingung. Saya sama ibu saya itu pernah ikut jualan sama dia. Waktu itu dia jualannya di Pasar Kodim, pasar Kodim, jualan Pasar Kodim, jual buah. Jadi mama lagi. Jadi ibu saya itu dari dulu emang udah jualan buah. Buah yang dijualnya itu jeruk. Jadi dia itu memang spesialis jeruk. Jeruk, jeruk kampung, entah apa apa segala macam. Pokoknya jeruk. Dia jual jeruk. Pernah saya ikut sama dia eh waktu itu jualan, dan anehnya saya ini entah gimana ya. Saya pun bingung. Bisa-bisanya waktu saya ikut itu saya masih ingat. Saya minta rokok sama dia. Kebayang nggak, anak waktu itu saya belum sekolah kayaknya, entah, iya, belum belum sekolah kayaknya, tapi saya masih ingat saya belum sekolah kayaknya. Saya ikut sama dia jualan ke pasar Kodim, tiba-tiba saya minta rokok. Nah, yang lucunya itu, saya itu nggak mau loh, nggak mau dibeliin rokok itu cuma sebatang. Saya nggak mau, cuma saya maunya satu bungkus. Waduh, itu saya nangis nangis sama dia. Jadi semua orang di pasar itu kaget loh. Ini anak kecil kok udah merokok nih. Cuman ini. Jadi itu yang paling saya ingat. Yang kalau saya ingat-ingat sekarang, saya ketawa-ketawa sendiri ingatnya. Jadi saya pernah begitu ternyata ya. Dan kalau nggak dibeliin sama ibu saya waktu itu, aduh, itu habis tuh jualannya. Saya injak-injak, saya duduin, saya injak-injak. Aduh, ya tau lah, anak kecil kalau keinginannya nggak diturutin, dia gimana ngambeknya. Aduh, saya itu kalau di keluarga ya, waktu dari kecil mungkin sampai sekarang ya. Jadi saya tuh dibilang suka merajuk. Kalau kami kalau kakak-kakak saya tuh bilang pemonggok, pemonggok. Kalau kami orang Ocu namanya manggilnya pemonggok. Bahasa Indonesia yang merajuk. Suka merajuk kalau kalau keinginannya nggak dipenuhi itu suka suka merajuk. Itu dari dulu. Nggak tahu. Nggak tahu itu entah sifat dari siapa yang turun ke saya nggak tahu. Oke. Nah, kedua, eh seiring berjalannya waktu, tapi rokok yang dibelikan tadi itu nggak saya hisap. Cuman saya, mungkin karena saya pernah nyoba ya, pernah nyoba. Nah, inilah, mungkin dulu waktu kecil-kecil tuh ayah saya pernah nyicipin saya tuh rokok mungkin ya. Jadi kan rokok itu kan di ujungnya itu manis kan, manis. Jadi saya cuma ngisep-ngisepin itu aja, enak, rasa enaknya itu aja, ngisep-ngisepin itu aja. Tapi nggak saya hisap. Saya cuma ngejilatin ujungnya itu aja. Yang manisnya itu, kalau manisnya udah hilang, udah saya buang. Gitu ya. Bahkan rokoknya nggak dipasang juga. Nah, itu ya. Itulah. Saya nggak tahu entah kenapa saya begitu. Oke. Seiring berjalannya waktu, saya masuk sekolah SD. Nah, oh, satu lagi nih. Saya tuh pernah, waktu itu orang tua saya udah pindah jualan ke pasar pusat. Nah, saya pernah saya pernah tuh ikut sama dia juga. Dan saya tuh pengen banget itu, pengen pengen banget lewat di jembatan penyeberangan yang ada di depan Ramayana Pusat, yang di Pekanbaru, Ramayana Pusat, teman-teman yang orang Pekanbaru, orang Riau pasti tahu lah. Kan di depan Ramayana itu ada tuh eh, jembatan penyeberangan untuk orang gitu ya. Saya pengen banget lewat di situ. Nggak tahu, saya nih apa ya? Kayak dibilang katrok dulu tuh. Bisa jadi juga. Saya pengen kali. Jadi apa hal yang baru yang baru yang saya lihat itu saya pengen nyoba. Nah, saya tuh pengen lewat di jembatan itu.
Saya berdua cuman sama orang tua saya, sama mama, sama malah sama ibu saya. Nah, saya ajaklah dia ke situ. Dan ternyata ibu saya ini nggak berani nyebrang di jembatan itu, lewat di atas jembatan itu karena gamang, takut, 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 takut. eh nggak berani aja dia lewat di atas. Nggak tahu, tas takut kenapa. Kalau kami bilangnya gamang ya, apa tuh bahasa Indonesia, bahasa apanya ya. Jadi gamang dia lewat lewat di atas tuh. Jadi nangis nangis lah saya, nangis nangis, nangis nangis. Kok apa gitu, kok nangis nangis, minta ini, minta untuk maju, untuk naik naik untuk lewat di jembatan itu. Tapi karena orang tua saya memang nggak berani, ya ya gimana. Jadi saya merajuk di situ, bahkan ibu saya itu mau dia nyuruh orang untuk bawa saya naik ke atas. Tapi akhirnya nggak jadi juga saya naik ke atas, nggak jadi juga. Akhirnya kami pulang. Ya walaupun pulangnya waktu itu dalam keadaan sedih karena nggak jadi naik jembatan, jembatan penyeberangan. Oke. Nah, kemudian cita-cita saya itu dulu waktu SD, dari waktu SD itu saya cita-cita pengen jadi dokter. Saya itu pengen jadi dokter, pengen pengen di kesehatan lah. Nggak tahu ya. Mungkin anak-anak dulu kalau ditanya cita-citanya pasti cuma tiga, empat lah, empat anak-anak dulu ya. Kalau ditanya cita-cita mungkin yang pertama jadi polisi, yang kedua tuh jadi tentara, yang ketiga jadi dokter, jadi pilot. Mungkin itu ya. Nggak tahu saya, entah kenapa. Jadi saya tuh cita-citanya jadi dokter. Nah, nggak tahu ketika saya kelas 5 SD ada lomba di sekolah itu namanya lomba pidato. Nah, lomba pidato saya coba ikut. Saya tuh orangnya gimana ya? Orangnya apa aja disuruh saya tuh mau, saya nggak malu. Saya nggak malu, ngapapun ngapain apapun yang dilakukan saya nggak pernah malu. Nah, di kelas 5 SD itu ada namanya lomba pidato. Nah, saya coba ikut lomba pidato itu antar kelas itu. Kelas 5, dari kelas 1 sampai kelas 6 kan. Nah, saya coba ikut, pesertanya cuma 4 orang. 4 orang pesertanya. Dari kelas 4, dari kelas dari kelas 3, 4, 5, 6. Cuma 4 orang pesertanya. Jadi dari 4 peserta itu tampillah pidato semuanya. Alhamdulillah, saya dapat juara 4. Aduh, saya dapat juara 4. Nah, dari situ nggak tahu saya ya. Cita-cita saya tuh berubah. Yang dulunya pengen jadi dokter, pengen pula saya jadi ustadz. Waduh, pengen pula saya jadi ustadz. Nah, dari kelas 5 SD itulah saya pengen masuk sekolah itu ke sekolah pesantren. Nah, di pesantren ini saya memulai cerita saya sampai hari ini. Nah, ketika ketika masuk pondok itu, ini panjang sih ceritanya. Kalau saya ceritakan semuanya panjang nih. Waktu kecilnya aja ini banyak nih yang saya potong-potong. Cuman oke lah, kita lanjut lah. Kita sampai sampai saya di pesantren ya. Waktu itu saya mendaftar ke sekolah itu sama kakak saya nomor 2, Kak Wiwit. Nah, saya daftar situ di pesantren Kampar. Nah, sebenarnya saya mau masuk pesantren yang ada di Pekanbaru, bukan pesantren Kampar. Saya mau di Pekanbaru. Cuman mungkin karena abang-abang saya, mama lagi, ibu saya, ayah saya kepikiran. Saya ini kan anak terakhir ya. Anak terakhir itu kan di keluarga itu identiknya anak mama gitu ya, anak manja, anak apa. Ini orang tua saya ini takut nih, kan pesantren di Pekanbaru kan mahal-mahal, bahkan sampai puluhan juta pendaftarannya. Nah, ini si Yoga nih, kalau kita masukkan pesantren di Pekanbaru nanti dia nggak tahan, mana tahu cerita-cerita buruknya dia nggak tahan, minta pindah, ini habis duit kita. Jadi begitu. Jadi itu dah. Tapi
disuruhlah saya waktu itu dulu masuk pesantren Kampar. Kalau misalnya saya nggak betah di sana, kalau mau pindah silakan. Cuman kalau mau pindah ke pesantren yang lebih bagus lagi, misalnya dari pesantren, ya silakan. Tapi coba dulu di sini. Ya, saya ikutilah. Masuk pesantren Kampar. Saya daftar tuh awalnya tuh niatnya nggak mau asrama sebenarnya. Saya tuh nggak mau tinggal asrama sebenarnya dulu. Cuman pas daftar itu saya ngambilnya jurusan keagamaan karena di waktu zaman saya itu ada dua jurusan untuk MTS itu di pesantren itu. Ada jurusan agama, ada jurusan umum. Nah, jurusan umum ini kita itu boleh boleh tuh pulang hari balik ke rumah, nggak tinggal di asrama boleh. Cuman kalau yang jurusan keagamaan ini kita wajib tinggal di asrama, wajib tinggal di pondok. Nah, saya maunya yang itu, yang agama. Yang umum saya nggak mau. Kalau saya umum mending saya masuk SMP, ya kan? Nah, saya berpikir begitu. Nah, ya saya beranikan diri, saya cobalah masuk asrama. Masuk asrama, daftar, bayar. Oke. Nah. Saya minum, saya minum dulu ya. Oke. Nah, kemudian pas hari pertama sekolah, hari pertama masuk asrama itu tuh waktu tuh hari Jumat. Saya diantarlah sama orang tua, sama ayah saya, sama ibu saya. Nggak tahu. Yang ya saya ngakui sih saya itu salah satu termasuk anak manja lah. Anak yang nggak bisa lepas dari ibu sama ayah, nggak bisa lepas. Tapi nggak tahu saya. Waktu hari pertama diantar orang tua saya ke pesantren, saya nggak ada nangis. Saya merasa ya biasa-biasa aja. Padahal teman-teman saya, aduh ada yang nangis, ada yang macam-macam lah waktu masuk asrama. Tapi saya nggak, saya biasa aja. Ya, berakhirlah hari pertama, hari kedua saya nggak ada nangis. Cuman memang orang tua saya itu setiap hari jenguk ke sana. Orang tua saya hampir setiap hari ke sana, ke pondok jenguk anaknya. Aduh, pusing. Bahkan mungkin saya lah salah satu santri yang sering pulang izin ke rumah. Aduh. Tapi alhamdulillah akhirnya saya selesai sekolah di pondok itu 6 tahun. Sorry guys ya. Mungkin, tapi alhamdulillah saya selesai pendidikan saya di pondok itu 6 tahun. Saya selesaikan sampai saya pun dapat ijazah di sana. Nah, dari pesantren ini saya memulai cerita hidup saya. Nah, yang dulunya saya tuh cita-citanya pengen jadi dokter. Nah, mulai masuk ke pesantren ini semuanya berubah. Semuanya berubah. Saya mulai belajar agama di sana. Saya belajar menghafal Al-Quran. Saya belajar baca kitab. Nah, walaupun baca kitab itu saya nggak terlalu pandai-pandai kali, tapi ngertilah sedikit-sedikit. Mungkin sekarang udah pada lupa kayaknya ya karena udah nggak pernah diulang-ulang karena kajian kitab itu kalau nggak kita ulang-ulang semuanya bakalan hilang ditelan bumi. Oke. Nah, waktu MTS itu oh no. Sebelum kita masuk ke pesantren nih ada yang mau saya ceritakan. Saya itu pernah dapat hadiah umroh karena ikut lomba Akademi Dai Cilik di TVRI. Nah, nih saya mau cerita di sini dulu sebelum kita masuk ke cerita saya yang ada di pesantren. Nah, tapi ini relate nanti nih. Ini nanti masuk ke cerita saya di situ. Nah, waktu itu kelas 6 SD tepatnya udah semester 2 lah ya, udah semester 2 kelas 6 semester 2 ada lomba Akademi Dai Cilik di TVRI Riau Kepri. Nah, ada datang masuk formulir ke sekolah, ke PDTA. Saya tuh kan sekolahnya kalau kita itu kan sekolah dari pagi sampai siang itu kan sekolah sekolah dasar SD, sekolah negerinya gitu ya. Jadi dari siang sampai sore sampai asar itu ada MDA, Madrasah Awaliyah. Nah, kalau sekarang namanya PDTA Muhammadiyah namanya. Jadi saya ada masuk formulir ke situ. Nah, saya nggak tahu kenapa.
Umi yang di MDA itu nunjuk saya untuk ikut audisi itu. Karena saya ini orangnya suka hal-hal yang baru, saya ambil formulirnya, saya isi, saya daftar. Saya masih ingat tuh, saya daftar sama kakak saya yang nomor 2, Wiwit. Karena memang saya kemana-mana itu kalau pendaftaran itu saya sering sama dia, karena dia yang tahu, karena kalau abang saya sama kakak saya yang nomor 3 nih agak kurang paham kalau hal-hal begituan. Nah, saya sering sama dia. Sama dia lah saya daftarnya di Yayasan Ilmu dan Iman waktu itu. Namanya itu. Daftar, kemudian audisinya dari TVRI. Nah, ini nih perjuangan saya untuk ikut itu. Aduh, saya kan sama orang tua saya itu, ibu saya itu kan jualan jam 3 subuh itu udah berangkat jualan. Nah, saya itu pergi audisi, saya itu berangkat subuh sama dia. Berangkat subuh waktu dia jualan itu, waktu jam dia jualan jam 3 subuh, saya berangkat sama dia. Pakai mobil pick up. Rasa saya, iya, mungkin mungkin ya, pakai mobil pick up sama jualan-jualannya. Nah, ketika jam 3 sampai jam 6 itu saya ikut jualan sama dia. Jam 3 subuh sampai jam 6 subuh itu saya ikut jualan sama dia. Terus jam 7 pagi siap-siap tuh. Siap-siap jam 7 lewat, saya pergi sama dia ke TVRI untuk ikut audisi. Berdua kami naik oplet. Aduh. Dari Pasar Kodim ke TVRI. Nah, naik oplet kami. Kalau enggak, ya naik oplet. Kalau enggak naik becak. Ada dari pasar ke TVRI naik becak untuk ikut audisi. Karena kami itu dulu belum punya mobil, belum punya kendaraan pribadi. Nama orang tua saya itu, ibu saya itu ke Pekanbaru jualan itu numpang sama mobil orang lain. Nah, kami dari Pasar Kodim tuh ke TVRI naik naik oplet, naik angkot. Nah, sampai di sana audisi. Waktu itu ada 100-an lebih peserta audisinya. Ikut audisi, saya tampil di situ dengan PD-nya, dengan baju kokonya, sorban yang ada di leher, karena ciri khas saya begitu dulu. Terus seminggu kemudian keluar hasil, saya dinyatakan lulus audisinya. Wah, di situ saya sangat bangga, Pak. Bangga kali. Saya nggak tahu ya. Saya itu, saya nggak tahu. Sebelum-sebelumnya saya itu ikut-ikut lomba-lomba beda. Saya nggak pernah juara loh. Saya nggak pernah juara. Tapi ketika ikut audisi itu, saya lulus. Wah, itu senangnya minta ampun. Jadi setiap minggu lah. Setiap minggu itu setiap hari Minggu jam 2 itu selalu tuh datang ke TVRI, latihan, tampil, ini. Saya ikutin semuanya. Bahkan ketika udah masuk ke babak-babak selanjutnya, itu tuh udah mulai tuh saya seriusin. Bahkan ibu saya itu nyari guru private-nya, eh, guru private pidato, sampai didatangkan ke rumah gurunya private segala macam. Akhirnya sampailah saya di babak semifinal lomba itu, lomba Akademi Dai Cilik itu. Nah, waktu itu juara satunya hadiah umroh. Nah, semifinal, di semifinal itu ketika diumumkan masuk ke final, disebut tuh nama saya yang pertama. Saya disebut nama yang pertama. Eh, kan ada 4 orang tuh, ada 4 orang, satu orangnya tereliminasi. Nah, yang dari yang 4 ini yang disebut namanya pertama kali untuk masuk ke final itu nama saya, Yoga Putra dari PDTA Muhammadiyah. Nah, teman-teman kalau mau tengok video saya waktu semifinal, nah teman-teman boleh cek di YouTube, ada videonya di YouTube. Nanti saya spillkan di sini linknya. Saya letak di sini atau entah di mana, nanti teman-teman klik aja. Nanti saya sediakan linknya kalau mau lihat. Nah, saya tuh, bahkan dewan jurinya itu udah bilang waktu saya bilang waktu saya semifinal, wah Yoga, nanti kalau kamu umrah jangan lupa bawakan hati onta untuk Ustadz ya, kata jurinya begitu. Saya udah, ini
Apa ini tanda-tanda ya? Saya itu orangnya pede, Pak. Pede banget. Nah, kemudian minggu besoknya final. Pas pas final itu, pas final itu, nggak tahu saya ya. Kalau saya lihat dari performa saya ini orangnya pede banget. Saya udah merasa saya itu bakalan juara satu. Aduh, ternyata dapat juara dua, guys. Alhamdulillahnya cuma dapat juara dua dan nggak jadi umroh. Aduh, mungkin karena belum rezekinya kali ya di situ. Nggak jadi umroh. Kalau dibilang kecewa, ya saya kecewa. Saya itu kalau ngikutin kompetisi itu, apapun kompetisi yang saya ikutin, kalau saya nggak dapat juara di situ, saya kecewanya minta ampun. Kenapa? Karena saya tahu kualitas saya. Gitu ya. Sombong amat loh. Karena saya tahu, karena saya merasa saya itu juara, saya itu layak juara waktu itu. Dan ternyata saya dapat juara dua. Nah, oke lah. Saya terima dengan lapang dada, saya dapat juara dua. Kita nggak tahu ya. Rezeki itu datangnya entah dari sisi mana. Kita nggak tahu, itu cuman Allah yang tahu. Dan itu sudah diatur oleh Allah. Nah, ketika saya kelas 1 MTS, tadi kan saya ikut Akademi DIC itu kan kelas 6 semester 2. Otomatis saya kan naik tingkat, naik kelas, habis itu kelas 1 MTS tuh saya udah masuk pesantren. Pas saya di pesantren itu, Akademi Dai Cilik tadi udah berjalan beberapa season. Udah sampai season kelima, mungkin udah sampai musim kelima kalau nggak salah. Nah, setiap seasonnya itu diambillah yang juara satu, yang juara dua sama juara tiganya setiap season. Ada juara dua, juara tiga. Ada 10 pesertanya, termasuklah saya di situ. Nah, 10 orang peserta ini dilombakan waktu itu di Mall SKA, yang ngadainnya bukan TVRI, tapi sponsor yang ngasih umroh waktu Akademi Dai Cilik di TVRI, Riau Wisata Hati. Nah, beliau ngadain expo, event di SKA, ngadain lomba Akademi Dai Cilik, namanya Dai Cilik Riau Wisata Hati Expo. Nah, pesertanya juara 2, juara satu dari Akademi Dai Cilik TVRI dari season 1 sampai season 5. Termasuk saya di situ. Saya babak 1, babak 2 sampai babak semifinal selesai sama saya. Selesai sampai ke grand final. Nah, hari itu hari Minggu. Grand final, saya masih ingat saya bawakan judulnya. Oh, bukan. Pas final itu ditentukan judulnya, temanya haji dan umroh. Saya dibuatlah sama guru private saya naskahnya. Saya hafal. Nggak tahu ya, entah karena saya grogi waktu itu tampil, yang saat final ini, saya grogi, saya sampai lupa loh. Saya lupa di situ saya ada ngeblank saat menyampaikan pidatonya, saya ngeblank. Tapi selesai sama saya, ceramahnya itu selesai. Nah, dan setelah tampil itu, tapi dia juaranya nggak diumumkan saat itu langsung, tapi malamnya baru diumumkan. Nah, setelah tampil itu saya udah pasrah. Waduh, ini gagal lagi umroh nih. Karena juara satunya dapat umroh lagi. Nah, saya bilang, ini gagal lagi umroh nih. Karena saya udah udah merasa nggak mungkin juara satu dong saya. Karena tadi saya gagal. Bukan bukan gagal, saya ngeblank. Saya ngeblank tadi. Itulah. Jadi sampailah malam, semuanya orang tua saya, ibu saya, ayah saya, kakak, abang, Kak Citra, semuanya udah udah apa, udah merasa nggak mungkin ini dapat juara satu karena tadi ngeblank kan, teman-teman yang lain pada lancar semua. Sampailah malam itu pengumuman juaranya. Nah, di situ semua peserta tuh dipanggil ke atas panggung, ditanyain gimana gimana, dan nggak tahu udah ada kode alamnya di situ. Saya yang diwawancara sama hostnya, teman saya yang bertiga ini nggak diwawancara. Nah, ketika pengumuman juara, no, 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 juara ketiga, kata MC-nya, kata hostnya. Saya berdoa di dalam hati, jangan saya, jangan saya, jangan saya. Si gitu. Alhamdulillah. Tinggal juara satu, juara dua nih.
Yang diumumkan hanya juara satu, juara dua kan nggak dibilang tuh, juara satu aja. Ginilah kata MC, juara satu kita bacakan dari nomor telepon kan ya. 08 ini. Hah? Saya hafal nomor ibu saya karena yang cantumkan nomor ibu saya. Hah? Ini nomor handphone mam. Ini nomor handphone amak. Ih, kok nomor handphone amak kok? Nomor handphone ibu saya ini. Saya bilang kan dalam hati. Deng 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 deng. Diraih oleh selamat kepada Yoga Putra. Wah, di situ saya langsung peluk ibu saya, peluk ayah saya nggak nyangka, saya nangis terharu karena dari awal di pas tampil, selesai tampil, saya udah yakin saya nggak bakalan juara satu, dan ternyata saya juara satu dan dapat hadiah umroh ketika itu. Dan itulah, setelah itu saya berpikir-pikir, ternyata rezeki itu kita nggak ada yang tahu. Yang dulunya saya merasa saya bakalan juara satu, ternyata saya dapat juara dua. Dan yang ini saya ngira saya nggak bakalan juara satu, ternyata saya yang juara satunya di situ. Ternyata apa yang kita rencanakan belum tentu itu akan terjadi. Dan ternyata rencana Allah itu lebih indah dari apa yang kita pikirkan. Waduh, disitulah saya dapatkan, saya seperti mendapatkan nikmat terbesar waktu itu. Saya dapat hadiah umroh. Disitulah saya kelas berapa ya? Udah semester 1 kelas 1 MTS lah. Saya umroh waktu itu. Dapat hadiah dari Riau Wisata Hati. Oke teman-teman, mungkin saya ceritanya sampai di sini dulu. Besok kita lanjut lagi ceritanya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena ini eh, durasinya udah over. Kita cut dulu. Nah, tungguin video berikutnya kelanjutan dari cerita ini.